Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kabar baik? Baik kabarnya? Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara-saudara semua dengan kesehatan. Tuhan berkati juga dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan kita penuh dengan cinta yang pilih kasih. Dan apa yang kita akan dengar hari ini, pelajari hari ini, tentu saja sesuatu yang cukup sensitif untuk didengar. Tetapi justru disitulah kita harus belajar kembali mendengar firman Tuhan. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, saudara dan saya itu Tuhan perbaharui. Justru disitulah kita belajar untuk buka hati dan buka telinga. Supaya apa? Supaya kita tidak terus di dalam hal yang salah. Karena firman Tuhan selalu pimpin kita. Panggil kita kembali untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kehidupan kita penuh dengan cinta yang pilih kasih. Saya mau tampilkan slide. Ada banyak hal yang terjadi dalam dunia ini, Bapak Ibu. Yang dimana tindakan-tindakan yang ada itu adalah tindakan-tindakan yang pilih kasih. Saya ambil 4 contoh, 4 cerita dari yang paling atas. Saya punya teman waktu sekolah dulu. Di sekolah negeri. Teman saya memiliki ciri khas dari warna kulitnya, dari tampilannya. Teman saya putih dan dengan kekasannya. Apa yang terjadi pada teman saya adalah bahwa sejak dia masuk dalam sekolah itu, maka dia menerima satu tindakan yang tidak sama, baik dari teman kepada teman, ataupun dari yang lain kepada dia. Sehingga dia berjuang untuk hidup di tengah-tengah situasi itu, untuk tetap bisa bertahan untuk sekolah. Tapi dia tidak bisa. Akhirnya dia pergi pindah sekolah ke tempat sekolah di mana di situ ada yang banyak mirip dengan dia. Tapi di sisi lain, cerita yang lain, ada juga seseorang yang kulitnya tidak putih, agak coklat-coklat kehitaman. Lalu kemudian dia berada masuk dalam sebuah komunitas yang komunitas itu hampir kebanyakan kulitnya putih dengan ciri khasnya. Dan orang ini tidak mudah juga untuk bisa ada di situ. Karena di situ juga dia mengalami sebuah tindakan yang pilih kasih juga dari komunitas yang ada. Jadi 2 cerita ini menunjukkan bahwa memang dunia ini ada di dalam sebuah suasana dan sikap yang bisa pilih kasih. Saya pindah ke sebelah. Ini cerita mungkin sedikit pribadi ya. Suatu kecil, anak saya semasa kecil itu biasa bermain dengan anak-anak yang lain di sekitar daerah tempat kami tinggal. Mereka bermain biasa, kadang mereka juga datang ke rumah untuk bermain. Suatu waktu, anak saya lihat, Bapak Ibu tahu ini ya, kalung apa?
kamu pintar. Kelihatannya emas ini bukan emas ya, jangan cemburu sama pendeta. Ini kalungnya gede tapi bukan emas. Jadi dia ambil kalung saya, lalu dia pakai. Lalu teman-temannya lihat. Dan sejak itu teman-temannya gak mau lagi bermain sama dia. Tapi di sisi lain, posisinya juga bisa terbalik. Ketika ngelihat yang berbeda, lalu kemudian kita tidak juga bermain dengan dia. Itu kenyataan. Lalu kita coba lihat sebuah contoh yang di bawah yang warna kuning. Bahwa pilih kasih juga bisa didasarkan pada usia. Kamu masih muda, jadi kamu tidak boleh. Udah anak yang muda ini. Atau sebaliknya, sudah tua om. Udahlah om udah tua, nggak usah lah. Jadi itu juga bisa terjadi karena semua pilih kasih. Dan yang terakhir, orang bisa memilih pertemanan, pergaulan, dan juga sikap yang berbeda karena status sosial dan ekonomi. Itu dunia kita Bapak Ibu. Kita bisa jumpa itu dimanapun. Lalu pertanyaan kita adalah ini. Ini biasanya tuh ada sakti tuh kan. Bisa dia. Pertanyaannya adalah, apakah kita begitu? Kalau memang dunia ini seperti itu, maka pertanyaannya buat kita, apakah saya begitu? Apakah saya termasuk orang yang pilih kasih terhadap status sosial ekonomi orang lain, teman saya? Apakah saya pilih kasih karena saya melihat warna kulit dan ciri khas? Apakah saya termasuk orang yang pilih kasih karena mungkin perbedaan keyakinan, kultur, agama? Apakah saya pilih kasih karena perbedaan usia? Pertanyaan kita hari ini, apakah saya pilih kasih? Apakah kita gitu? Nah ini pertanyaan kita, apakah saudara begitu? Coba tanya sebelahnya, kamu gitu gak? Berani gak nanya? Coba, kamu gitu gak? Nah kenapa Bapak Ibu? Kita lihat. Karena Yesus mengajar kepada kita gak begitu. Kalau kita membaca dalam pembacaan Injil Yohanes tadi, bahwa di situ Yesus jelas bilang, inilah perintahku, dia bilang. Jadi ada sesuatu perintah. Kalau perintah itu sesuatu yang tegas Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu dan saya bilang sama anak, ini perintah. Ini seperti orang yang berwibawa tuh kasih tahu, ini perintah. Jadi perintah Tuhan itu pada kita jelas. Kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ada sesuatu yang Tuhan ajar. Dia mau, dengan kata lain mau bilang apa? Dunia begitu, ya kamu jangan gitu loh. Jadi ada suatu perintah di situ. Kamu saling mengasihi. Jadi ini yang Tuhan Yesus ingatkan. Kita belajar dari kita. Pada saat kita melihat dunia ini seperti itu, maka kita harus punya pegangan di situ. Pegangan kita apa? Maka Yesus katakan, Yesus kasih pegangan buat saya. Yesus kasih pegangan buat saudara. Yesus kasih pegangan buat anak-anak juga. Tuhan Yesus kasih pegangan. Pegangannya apa? Sebuah perintah yang untuk kita bisa lakukan, kerjakan, kamu saling mengasihi. Dan perintah ini Tuhan Yesus ulang. Kalau kita baca di situ, berulang-ulang kali Tuhan Yesus sampaikan. Bahkan di akhir sebelum nas kita ini berbicara, kita coba lihat di bagian berikut di ayat 17-nya. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi ada sebuah penekanan selalu. Orang Kristen, orang percaya ketika hidup di tengah-tengah situasi seperti itu, mau hidup pegangannya apa gitu. Kalau dunia seperti itu, ya kita tidak bisa juga nyalahin dunia seperti itu. Kenapa sih dunia ini seperti ini? Yang kita bisa pegang adalah apa yang Tuhan Yesus katakan pada kita. Ya kamu jangan gitu dong. Kalau saya nggak begitu gimana? Ya kamu belajar untuk hidup seperti aku. Kalau belajar hidup seperti Tuhan Yesus gimana? Ya kamu belajar, dia bilang. Kamu belajar seperti aku untuk apa? Untuk mengasihi seorang ke yang lain. Dan ini perintahku. Dan kalau dengan bahasa sederhana, kita membaca dalam 1 Yohanes ayat 5 sampai 2. Di situ Tuhan Yesus bilang, di situ firman Tuhan bilang. Ya, kembali dia bilang, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya lagi.
Makanya dia bilang perintah Tuhan tuh nggak berat. Kenapa nggak berat? Karena perintah Tuhan sederhana. Apa perintahnya? Ya kamu belajar untuk mengasihi. Seperti siapa? Seperti aku, dia bilang. Nah itu sesuatu yang sederhana. Tetapi Bapak Ibu saudara, bahwa memang melaksanakan perintah mengasihi orang lain itu bukan hal yang mudah, saya harus akui. Kita harus jujur juga. Dengan kondisi kita yang ada pada strata tinggi, sosial ekonomi, tidak mudah untuk mengasihi orang yang di bawah. Dengan kondisi kita, situasi kita tidak mudah. Dan itu yang dialami oleh Petrus. Kalau kita membaca Petrus, kenapa itu tidak mudah? Karena rupanya setiap orang itu sudah hidup dengan nilai yang membentuknya. Kalau kita tidak bisa melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, untuk mewujudkan itu tidak mudah. Karena setiap orang itu hidup dengan nilai yang membentuk. Dan itu contohnya Petrus. Apa yang menjadi pembentuk kehidupan Petrus? Kita coba lihat. Petrus itu sudah terbiasa hidup dengan kulturnya. Dia sebagai orang Yahudi hidup dengan kulturnya. Jadi dia dibentuk, lebih kuat dia dibentuk dalam kultur Yahudinya. Dia hidup di situ. Kultur Yahudi yang ketika berbicara tentang orang lain, berbicara tentang bangsa lain, berbicara tentang kultur yang lain. Di situ kemudian dia memandang orang lain itu dengan nilai yang miliki, yaitu dengan nilai kulturnya. Jadi nggak mudah juga. Ada sesuatu yang menghambat kita untuk bisa mengasihi, seperti Petrus juga terhambat untuk bisa mengasihi orang lain. Cornelius, karena Cornelius kulturnya beda. Saya Yahudi, situ bukan Yahudi. Lalu kemudian kultur ini juga diteguhkan oleh keyakinan keagamaan. Bahwa kita lah yang orang-orang Yahudi itulah orang-orang yang penting, yang utama, yang dipilih Tuhan. Bahwa anugerah warisan Allah pada Abraham itu terus menerus jatuh kepada kita. Bukan kepada orang lain. Bukan kepada Cornelius, bukan kepada orang Yunani, bukan kepada orang Romawi. Pokoknya bukan kepada siapa-siapa. Pada Samaria bukan, pada kita. Jadi ada suatu nilai. Nilai itu yang dipegang, yang tumbuh, yang mengakar kuat di dalam diri Petrus. Dan inilah yang menjadi catatan. Bahwa nilai yang dihidupi Petrus itu menghalangi Bapak Ibu, dirinya untuk hidup di dalam cinta yang terbuka luas. Persoalannya, Petrus itu hidup bersama Tuhan Yesus dalam 3 tahun hidupnya. 3 tahun lebih. Bahwa di sini ada sebuah hal yang terjadi. Sekalipun dia hidup bersama Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, mengenal pengajaran, bahkan melihat betapa besar cinta Tuhan bagi siapapun. Tapi rupanya ini gak bisa, belum sanggup untuk membuat Petrus itu memiliki nilai yang berbeda, nilai yang berubah. Terlalu kuat nilai kulturalnya, terlalu kuat nilai apa yang dipegang dia, yang dihidupi dia, yang diwariskan dari orang tuanya, diwariskan kepada dia, teman-temannya wariskan kepada dia. Dia pegang itu terus dan dia tidak bisa keluar dari itu. Dan Petrus menjadi gambaran yang utuh buat kita. Bahwa ada banyak orang, ada banyak kita itu tidak bisa keluar untuk mencintai yang berbeda, mencintai yang lain. Karena kita hidup memegang warisan-warisan nilai-nilai itu. Jadi sulit sekali. Dan inilah yang kemudian Roh Tuhan itu menolong Petrus. Supaya Petrus itu menjadi murid yang menjalankan perintahnya. Nah karena itu kita melihat Bapak Ibu, di dalam pembacaan itu. Petrus sebelum dia berjumpa dengan Cornelius, Allah telah lebih dulu mengajar dia. Dia doa, terus Tuhan datangkan sesuatu yang halal, yang haram seperti itu. Lalu Petrus bilang, enggak, saya enggak mau. Bahkan Tuhan pun bilang, enggak, saya enggak bisa. Saya udah hidup dengan nilai yang saya pegang. Sampai Tuhan bilang, apa yang kukatakan halal, itu tidak boleh engkau nyatakan haram. Petrus harus belajar kembali mengubah nilai-nilainya. Dan Roh Tuhan itu mengajar dia. Sehingga Petrus harus belajar kembali bagaimana cara dia melihat kehidupan. Bagaimana cara dia melihat
orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, Petrus harus menata ulang nilai tentang cinta kasih yang ada pada dirinya. Kalau kita melihat Petrus itu punya cinta kasih awalnya dibangun dari nilai haram dan halal. Itu artinya nilai layak dan tidak layak. Petrus itu mencintai orang, mengasihi orang, dia akan tentukan dulu ini layak atau tidak layak, haram atau tidak haram. Kalau dia layak sesuai dengan apa? Sesuai dengan nilai dan kultur saya, sesuai dengan apa yang saya hidupi, sesuai dengan apa yang saya yakini, sesuai dengan kondisi saya, maka kelayakan orang ditentukan dari diri kita. Maka kalau dia tidak sama, maka kemudian dia tidak menjadi layak untuk menerima cinta kasih. Jadi struktur bangunan cinta Petrus itu dibentuk dari sebuah nilai yang dia pegang tentang haram dan halal, layak dan tidak layak. Sampai kemudian Bapak Ibu, Saudara, Petrus akhirnya berjumpa dengan Kornelius, lalu diketok pintu, lalu Petrus belajar melihat kenyataan yang dihadirkan Tuhan dalam hidup dia. Allah tidak mengajarkan dia tidak mengajarkan dia dengan sebuah pelajaran-pelajaran, tetapi Allah mempertemukan Petrus dengan kenyataan panggilan Tuhan. Sampai Petrus berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Konstruksi daripada cara Petrus mencintai, Petrus harus rela belajar untuk meruntuhkan itu semua, supaya dia bisa dibangun di dalam cinta agape Tuhan, supaya dia bisa dibangun dari cara Tuhan mencinta, bukan cara manusiawinya mencinta, supaya dia bisa menjadi orang yang hidup di dunia tetapi tidak mencintai sesama dengan cara dunia mencintai sesama, supaya Petrus bisa tetap ada di dunia tapi dia bisa mencintai sesama dengan cara cinta Allah kepada manusia itu. Maka kemudian Petrus sampailah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada sebuah pemahaman, aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Petrus belajar, oh rupanya yang membuat saya sulit untuk mengasihi tanpa pilih kasih itu adalah karena saya telah memiliki dasar mencintai yang salah. Saya tidak boleh lagi menetapkan orang itu layak atau tidak layak. Petrus belajar bahwa cinta kasih itu dibangun bukan dari perspektif layak dan tidak layak, tapi dari pengertian akan cinta kasih Allah yang tidak membedakan dan bertujuan membawa keselamatan. Jadi Petrus belajar melompat, belajar melampaui nilai-nilai dia. Oh, saya mencintai karena ini adalah cara Tuhan mencintai untuk membawa keselamatan kepada orang lain. Dan Bapak Ibu, ini yang kita belajar dari pembacaan hari ini. Kalau ditanya, apa yang saya bisa bawa pulang Pak setelah saya ibadah ini? Sederhananya begini saja. Ingatlah apa yang Tuhan Yesus katakan. Ketika Bapak Ibu, ya, kita tadi bertanya, kalau dunia pilih kasih, pertanyaannya saya yang hidup di dunia, pilih kasih juga enggak? Kalau saya sudah kenal Kristus, saya sudah ikut Tuhan, sudah bertahun-tahun, maka pertanyaannya saya masih seperti Petrus yang lama atau Petrus yang baru? Saya masih melihat orang dari warnanya, saya melihat orang dari statusnya, saya melihat orang dari kondisinya. Atau sebetulnya saya sudah memiliki nilai yang berbeda yang saya temukan di dalam Kristus. Yesus bilang, saya harus belajar mengasihi seorang akan yang lain. Saya harus belajar untuk mengingat perkataan Allah. Allah memerintahkan kita untuk mencintai, bukan untuk membedakan orang untuk dicintai. Dan karena itu Bapak Ibu, akhirnya pembelajaran ini membuat sebuah pemahaman dalam diri saya sendiri juga, bahwa ternyata pilih kasih itu bukanlah tentang kebencian pada orang lain, tetapi tentang cinta kasih yang terbatas untuk orang lain. Saya belajar,
kalau saya tidak mengasihi orang lain karena ada perbedaan, sesungguhnya saya bukan sedang membenci dia. Tapi pada saat yang sama sebetulnya saya sedang membatasi cinta kasih yang saya punya dari Tuhan untuk orang lain. Karena itu cinta kasih, pilih kasih itu bukan tentang kita yang tidak sedang mencintai orang lain. Tapi saudara-saudara, ini tentang diri kita yang sedang membatasi cinta kasih Kristus untuk orang lain melalui diri kita. Saudara bisa dan saya bisa mempunyai pilihan untuk membatasi cinta kasih Tuhan atau tidak, itu pesannya. Kita bisa menjadi pribadi yang mengenal Kristus tetapi membatasi cinta Kristus. Kita bisa menjadi pribadi yang melayani Tuhan tetapi membatasi pelayanan Tuhan. Kita bisa menjadi pribadi yang menerima cinta kasih Tuhan yang besar, tetapi kemudian kita menjadi pribadi yang membatasi cinta Tuhan untuk tersalurkan melalui diri kita. Batasannya apa? Karena kita memberikan cinta berdasarkan layak dan tidak layak dengan nilai-nilai dunia yang diwariskan pada kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita, apakah kamu mau mencintai orang tanpa pilih kasih? Kalau iya, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu. Mari kita mulai dari gereja kita. Cobalah pikirkan dan renungkan, siapa yang saya tolak di dalam gereja? Siapa yang tidak menjadi bagian dari cinta saya dalam gereja? Mulai kita melakukan itu dari tempat pekerjaan kita. Apakah kita mau bekerja hanya pada orang yang sama dengan kita? Baik warna kulitnya, status sosialnya, dan lain sebagainya. Kultur yang sama, nilai yang sama. Mulailah dari pertemanan. Saudara, coba list teman-teman kita. Coba perhatikan nama-nama yang ada di pertemanan kita. Lalu kemudian kita evaluasi di situ. Jangan-jangan pertemanan kita listnya itu hanya orang yang sama dengan kita. Jangan-jangan nama-nama yang ada di situ adalah orang-orang yang memang sekultur dengan kita. Atau mungkin secara sosial ekonomi dia tidak jauh berbeda dengan kita. Dan bahkan cobalah lihat dalam keluarga. Jangan-jangan kita juga melakukan pilih kasih di antara keluarga dan saudara. Jadi hari ini Tuhan Yesus ajak saudara dan saya. Supaya apa? Supaya melalui saudara dan saya, orang lain itu mengenal cinta kasih untuk hidupnya. Dan karena itu saya berdoa, saya berharap bahwa saudara dan saya hari ini belajar, mulai memperbaiki nilai kita, memperbaiki cara kita mencintai, dan memperbaiki cara kita untuk menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan tebus kita supaya kita bisa mencintai sesama, dan sesama itu kita bangun dalam nilai yang penuh kasih pada siapapun, karena Allah tidak pernah membeda-bedakan kita. Amin.